Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Darwin Jenny Channel pendidikan matematika yang membahas tentang materi dan soal matematika. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi persamaan diferensial 2. Itu terkait persamaan panas, merupakan contoh dari persamaan parabolik. Kita akan mencoba mencari solusi umum dari persamaan ini. Jadi sudah diberikan suatu persamaan panas U turunan U terhadap T sama dengan K dikali turunan U terhadap turunan 2 kali terhadap X, dimana UX0 nya sama dengan Fx, U0T sama dengan A1, U aksen 0T A2, ULT B1, U aksen LT sama dengan B2. Oke, dari sini jadi nanti ini bisa yang diketahui cuma yang atas saja atau yang bawah saja. Nah, oke, hari ini kita akan fokus ke yang bagian yang atas ini dulu. Nah, oke, bagaimana caranya? Langkahnya sama seperti yang kemarin. Di materi sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan gelombang, yang merupakan tipe dari contoh dari persamaan hiperbolik. Oke, langkah kemarin untuk mencari solusi yang pertama, ya, karena solusi kita adalah menggunakan separasi variabel, ya. Jadi kita misalkan dulu, langkah pertama adalah kita misalkan UXT kita pecah menjadi fungsi X dikali dengan fungsi T. Itu merupakan solusi. Nah, ini kan umum banget, kita lihat fungsinya bagaimana, ya. Oke, selanjutnya karena yang kita anggap sebagai solusi, maka dia akan memenuhi persamaan ini. Nah, maka kita akan dapat, didapat UT adalah XX, gitu ya, T aksen T, kemudian U double X turunan X 2 kali, maka X double aksen, ya, X dikali T fungsi T. Nah, dari ini kita kembalikan ke fungsi awalnya, maka akan didapat sehingga, ya, ini kita masukkan, kita gantikan ke sini, maka didapat X kali T aksen T sama dengan X double aksen X kali dt. Ini ada kannya. Nah, dan ini kita bagi dengan oke, selesai angkanya, ya. Maka didapat T aksen T per dt sama dengan K X double aksen X per XX. Itu. Oke, kalau saya membuat per K T aksen T per dt sama dengan X double aksen X per X. Langkah pertama selesai. Kemudian karena di sini sama dengan, maka langkah kedua kita hanya memberikan konstanta pemisah. Pemberian konstanta pemisah. Ya. Jadi di sini boleh diberi positif atau negatif. Misalkan lambda atau cukup salah satu jamin lambda. Artinya boleh ganti, ya, C itu juga boleh. Saya pilih di sini, di materi sebelumnya kan saya ambil yang positif, ini saya ambil yang negatif, ya, sehingga kita dapat dua persamaan, 1 per K
T aksen T, TT sama dengan min lambda. Persamaan keduanya adalah X double aksen X sama dengan min lambda. Oke, ini tidak lain akan menjadi T aksen T plus lambda K T sama dengan 0. Yang ini X double aksen X plus lambda X sama dengan 0. Oke, angka kedua clear. Langkah ketiga, kita masukkan syarat batas. Syarat batas itu yang mana? Ini. Yang bawah juga bisa. Kita ambil yang bawah juga. Syarat batas. Sekarang kita gunakan syarat batasnya. Ya. Maka didapat U0T. Maka ingat solusinya tadi ini dapat X0 TT. Begitu. Dia bernilai di situ A1. Nah, ini apa artinya? Artinya ini kan berarti X0 bernilai A1 atau TT-nya yang bernilai A1. Begitu? Begitu juga untuk yang ini. Oke. Begitu juga untuk yang U0T dengan XL TT sama dengan B1, sehingga di sini XL bernilai B1 atau TT yang bernilai B1. Oke. Nah, dari sini yang pasti, yang jelas A1 itu merupakan suatu konstanta. Jadi kalau T-nya ini suatu konstanta, berapapun nilai T-nya, maka dia bernilai A1. Ini kan maksudnya begitu. Fungsi T terhadap T ini, fungsi T, ya, berapapun nilai T-nya, karena ini konstan, maka dia akan menjadi suatu nilai konstan. Nah, akibatnya fungsi ini, ya, dengan akibat U0T-nya, maka UXT-nya akan menjadi fungsi X. Oke, bisa dipahami? Itu juga di sini. Ini akan menjadi fungsi X, UXT-nya. Untuk sembarang TT, kalau dia sama dengan B1, maka akan menjadi ini. Nah, akibatnya supaya tidak trivial, dia tidak menjadi fungsi X, maka ini tidak boleh. Ya, sehingga di sini tidak boleh. Nah, kalau dia tidak boleh, akibatnya apa? Akibatnya kita dapat X0 bernilai A1, kemudian XL-nya bernilai B1. Oke. Sudah? Nah, ini clear. Kita dapat dari gunakan syarat batas, kita dapat ini. Ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya baru kita menggunakan masalah Sturm-Liouville ya. 4. Oke, sekarang kita menggunakan masalah Sturm-Liouville, ya. MSL, kita singkatnya begitu. Nah, dari sini kita kan sudah dapat ini dari poin 3. Jadi dikombinasi MSL ini, kombinasi dari poin 2 ini sama syarat di sini. Jadi gunakan syarat batas, kita dapatkan syarat nilai syarat di X-nya. Sehingga ya kita pakai ini. MSL-nya X double aksen X
ditambah lambda. X sama dengan 0 dengan X 0 bernilai A1, X hanya bernilai B1. Bisa dipahami? Ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya ini? Masalah menyelesaikannya ini, untuk mencari solusi ini kembali ke materi sebelum UTS. Masih ingatkah kalian pertanyaannya? Ya, yang nanti ini menjadikan, katakan ini fungsi D ya. Saya beri clue. Jangan lupa buka lagi dong bukunya. Ya, catatan materi sebelum UTS dibuka lagi. Ini misalkan X-nya saya misalkan D, berarti kan ini nanti jadinya ya, nanti kan ini fungsi D gitu ya. Nah, kita langsung saja supaya katakan M solusinya kan gitu ya. M solusinya nanti kan didapat M kuadrat plus lambda sama dengan 0. Ya, dari sini kan kita dapat M kuadrat sama min lambda, berarti M-nya sama dengan plus minus akar dari min lambda. Ya, berarti nanti jadinya oke, satu sini plus minus min lambda. Ada nggak akar dari min? Nggak ada, berarti dia imajiner. Berarti ini menjadi plus minus akar lambda I. Nah, lambda I ini bisa kita rubah menjadi bentuk trigono. Ya, lihat nanti di poin soal UTS itu nanti ada yang kan ada yang akar beda, akar sama akar imajiner. Kalau akar imajiner nanti jadinya apa? Coba dilihat lagi, kemudian nanti di play lagi. Oke, lanjutkan ya untuk mengingat lagi. Karena akarnya merupakan akar tak real atau imajiner, biasanya kan M-nya di sini kita misalkan terlebih dahulu ya. Materi sebelumnya itu di sini kita misalkan M-nya adalah bentuknya A plus BI. Oke ya. AI itu adalah yang imajiner. A ini adalah bilangan real, B adalah bilangan real. Apa maksud dari permisalan ini? Jadi kalau M-nya kita misalkan ini, kan kita sudah tahu, dari persamaan ini, maka akar-akarnya adalah imajiner. Jadi M-nya saya misalkan jadi bentuk A plus BI. Ternyata M-nya saya dapat bentuknya ini. Ya. Min lambda di sini. Ya. Sehingga di sini kita dapat oke, ingat dulu. Kenapa kok akar itu, akar min bisa menjadi itu? Ingat. Ya. I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Ini kalau kita bisa akar lambda dikali akar negatif 1. Akar negatif 1 berarti I. Ya. Dan ini. Nah, ini kan berarti, nah ini kalau kita sinkronkan, jadi kalau imajiner kita misalkan bentuk dari akar-akarnya, nah seperti ini, sehingga di sini nanti kita dapat ini, tinggal kita apa namanya, kita sama dengan kan, maka di sini kita dapat poinnya adalah ya, yang bilang di depan I adalah B, berarti B-nya B sama dengan akar lambda ya, kemudian A-nya sama dengan 0.
Oke, kita sudah dapat M-nya. Dan tinggal kita kembali. Oh, kalau lupa dia buka catatannya. Next ya. Oke, berarti A-nya 0, B-nya adalah akar lambda. Oke, tadi kita sudah dapat M A plus minus BI kan gitu. Kemudian M yang kita dapat 1, 2 nya adalah plus minus akar lambda I. Akibatnya dari sini A nya bernilai 0, kemudian B nya bernilai akar lambda. Bentuk umumnya kita punya bentuk di sini YX-nya ya. Jadi kita lihat YX-nya adalah ini kalau di X ini berarti solusinya adalah XX sama dengan saya tulis begini aja langsung A cos BX ditambah B sin BX dikali E pangkat AX. Oke, kita masukkan A-nya 0 maka ini 1, maka sisa ini. Berarti EX-nya adalah A cos akar lambda X plus B sin akar lambda X. Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Berarti X 0 jadi bernilai A1. Akibatnya kalau X-nya 0 ya, 0 cos 0 itu 1. Sin 0 itu akan ini 0 ya. Akibatnya kita dapat A gitu ya. Ini itu plus 0 bernilai A1. Ya. A-nya bernilai A1. Akibatnya X L itu sama dengan A1 ya, karena A adalah A1 cos karena lambda L ditambah B sin akar lambda L bernilai B1. Nah, dari sini kan sudah diketahui semua, maka kita dapat nilai B-nya. Ya. Clear ya? Berarti B-nya sama dengan sini. B1 dikurangi A1 cos lambda L per sin lambda L. Nah, gitu ya. Kemudian dari sini tujuan kita adalah menjadi lambda. Ya. Lambda N-nya nanti jadinya berapa? Ya, lambdanya nanti jadinya berapa? Kan gitu. Nah, di sini kan sebenarnya berulang-ulang. Berulang-ulang apa? Nah, ini nggak kelihatan karena di sini satu nilai konstanta. Ya, A1 sembarang. Hematnya, ini kan nanti kalau pada contoh kondisi persamaan panas ya. Jadi kalau persamaan panas mula-mula pasti N0, kemudian di penghujung juga pasti tujuannya nanti N0. Jadi merambat jadi menjadi 0. Atau salah satu dipanasi ya, di ujungnya X kondisi awal ya. XL nya nanti bertambah berapa. Oke, kita dapat gini.
A-nya sudah ada, B-nya sudah ada, maka di sini kita dapat xn-nya. X-nya dulu, ya. Tinggal kita substitusikan di sini. Ya. Ya, kalau misalkan A1 kita buat 0, maka di sini nanti habis, sisa B sin lambda ini sama dengan B1. Ya. Kalau dia juga sama dengan 0, maka di sini kita dapat B-nya, lebih sederhana. Jadi ini bentuk umumnya seperti ini. Contoh kasusnya, ya, saya beri contoh kasusnya. Kalau ini kita buat 0, case, gitu ya, kasus supaya tidak bingung. A sama dengan 0, akibatnya kan nanti kita dapat B sin akar lambda X itu sama dengan X yang baru, karena A-nya 0. Akibat dari mana? Karena X 0 ini sama dengan 0. A1 nya saya rubah jadi 0 supaya kelihatan, ya. Kemudian B-nya, nah, untuk mendapat B-nya berarti kita gunakan XL. Itu benar 0 juga. Akibatnya B sin akar lambda L bernilai 0. Kan begitu. Nah, sini kita rubah jadi bentuk sin. Ini ya B sin akar lambda L, akarnya hanya di lambda, sama dengan sin, hasilnya adalah sin 0, ya, atau saya tulis di sini n p, ya, n p, n-nya dimulai dari 1, 2 dan seterusnya. 0 juga masuk jadinya. Kita ambil yang asli. Oke. Nah sini kita ambilkan. Ya. Sini kita ambilkan. Ini kan B-nya kalau pindah dulu, ini pindah sini ya. Oh, B kemana gitu nanti. B-nya kita pindah kan berarti kan jadinya hilang B-nya. Karena perkalian. Jadi kan sin lambda L sama dengan coba ini. Sinnya habis, sinnya coret. Jadi kita akan akar lambda L sama dengan N P. Oke. Tujuan kita nyari lambda. Berarti lambdanya sama dengan NP per L kuadrat. N sama dengan 1 dan seterusnya. Oke. Jadi untuk case-nya. Kalau untuk bentuk A1 B1 ya seperti ini. Kita dapat ini, tinggal kita nanti kembalikan ke bentuk. Nah, tujuannya di sini kita tinggal lanjutkan ya. Dari dalam bentuk angka nanti kita harus dapat bentuk lambdanya sama dengan apa. Lambda ini disebut ini eigennya apa. Yang pasti di sini dapat ya. Nah, ini simbolisasi saja. Nah, katakan lambdanya nanti merujuk ke sini. Kalau kita anggap 0, maka tinggal kita lanjutkan sesuai sama seperti yang tadi sudah yang materi kemarin ya. Kita ambil lambdanya ini. Kalau lambdanya ini kita ambil kasus case ya, kita ambil case untuk kasus sederhananya, karena ini hanya berupa huruf saja, nanti nggak bisa kita sederhanakan secara bagus. Berarti ambil case. Oke. Nah, akibatnya berarti lambdanya yang kita pakai adalah N P per N angka 2. N-nya dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, good. Clear ya? Oke, berarti dari sini kita dapat, karena dia bergerak N-nya, berarti di sini XN PN ya, jadinya PN sin akar lambda X, lambdanya diganti ini
berarti Bn sin NP per L X N 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu Xn nya. Selanjutnya kita mau mencari T nya. T nya sendiri kita punya T aksen T ditambah lambda K T T. Ya, ingat kalau di sini kita dapat lambdanya, kita masuk dapat Xn. Selanjutnya setelah kita dapat lambda juga, kita bisa mencari T aksen T nya. Jadi T aksen T nya ini kita faktorkan saja terlebih dahulu ya. Faktornya ini, kalau M adalah solusinya, berarti kan M ditambah lambda K sama dengan 0. Oke, akibatnya M nya sama min lambda K, M nya cuma 1. Oke, sehingga solusinya T aksen T aksen T nya menjadi, alhamdulillah, C E pangkat min lambda T lambda, ini maka ya, lambda K variabelnya produk T, lambda KT. Nah, lambda sudah diketahui, maka C E pangkat min N P per L pangkat 2 kali K T. Ya, bisa dituliskan lambda N juga sama. Oke, dari sini maka kita dapatkan UN X T itu sama dengan XNX dikali T N T. XNX nya adalah Pn sin NP L X dikali C, karena dari terhadap N baru jadinya Cn, Cn kemudian E pangkat min NP per L pangkat 2 KT. Nah, dimana N nya sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Nah, karena N nya bergerak, maka UN nya, U nya kita dapatkan sigma N1 sampai tak hingga adalah, lihat di sini ya, ini suatu, nah ini kan bisa Bn kali Cn saya jadikan Dn, nah gitu lah. Kemudian berarti di sini sin NP Lx dikali E min NPL kuadrat KT. Ini solusinya. Nah, tinggal Dn nya itu apa, kan gitu. Nanti nah ini langkah 4 ya. Langkah kelimanya, oke, diulang-ulang ya. Nanti kalau masih bingung diulang lagi. Oke, ini merupakan solusi umumnya. Nah, tujuan kita nanti kan dari sini apa selesai? Tidak, kita harus mencari nilai Dn nya. Pertanyaan Dn nya itu berapa, kan gitu. Kalau B nya diketahui di sini, Dn nya diketahui di sini, maka selesai. Nah, ini untuk konstruksi Dn ini kan akan sama. Ini nanti kembali lagi. Nah, UXT ini nanti dia mendekati direct Fourier. Jadi kita bisa menggunakan direct Fourier untuk menyelesaikannya. Untuk detailnya nanti saya sajikan sendiri untuk direct Fourier. Dengan untuk konstruksi ke sini enak, mudah.
Oke. Ya. Oke, untuk menggunakan verifier kita memperhatikan syarat awalnya. Syarat awalnya adalah yang kelima itu kita menggunakan verifier dan MSA, masalah syarat awal. Syarat awal dari yang diketahui di persamaan panas tadi, yaitu UX0 nya jadinya Fx ya. Nah, itu kondisi X nya. Nah, begitu. Oke, berarti waktu T nya 0, maka kita dapatkan paketnya nanti kan paket 0, sehingga UX0 nya akan menjadi sigma N sama dengan 1 sampai K hingga dN sin NP per L X E pangkat 0. Ini bernilai di sini F X ya. Ini di sini nanti akan saya perdalam dalam verifier. Nanti ini tinggal langsung saja, ini sudah menjadi verifier ya. Verifier menjadi dN sama dengan 2 per L 0 sampai L, sini Fx sin NP per L X dx. Inilah dN nya ya. Kemudian setelah dapat dN nya, maka langsung di sini 6 kita dapat solusi khusus dari MSB syarat batas dan MSA persamaan panas yang diberikan ya. Oke, nah kalau sudah dapat dN nya, maka tinggal dimasukkan lagi ke ini UXT nya. dN nya sudah dapat dalam bentuk sigma. Oke, terima kasih atas perhatiannya, semoga paham ya. Tinggal di ujung-ujung saja, nanti di ujung-ujung kita eksekusi dengan verifier sehingga nanti lebih jelas. Jadi sekalian biar nggak bolak-balik berulang-ulang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau masih bingung diulangi lagi videonya, ditonton sambil ditulis hingga dapat idenya. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan di komen. Jangan lupa di share videonya, semoga menjadi bermanfaat bagi lainnya. Terima kasih, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.